عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا وهو يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك. Kepada seluruh hadirin yang melaksanakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Tunku Ziyadi dan Tunku Faisal yang telah membawakan pembacaan Al-Quran dan salawat. Semoga menjadi keberkahan menjadi kita semua. Baiklah, selanjutnya sambutan atau kata pendahuluan melalui unsur pemerintah Gampong Adan yang akan disampaikan oleh yang mewakili Bapak Kecil Gampong Adan. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Sekdes Gampong Adan, yaitu Abon Hamdani Hasan. Kepada Abon, tempat dan waktu kami persilahkan. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadillazi la yantiqun anil huwa in huwa illal wahyu yuha.
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang mulia Abuya dan segenap keluarga, Umi, Inyak, abu-abu muda, abun, abah, walid, keluarga besar yang sangat kami muliakan bersama. Kemudian yang mulia Abu selaku pengasuh Dayah Nurul Ihsan, keluarga beserta Dewan Guru sekalian yang sangat kami muliakan. Kemudian yang mulia dan terhormat segenap alim ulama, guru-guru yang telah berhadir, dan pengurus Tauhid Tasawuf pada malam yang berbahagianya yang sangat kami muliakan bersama. Kemudian yang terhormat Bapak Kecik selaku pimpinan Kampung Adan beserta segenap jajaran unsur pemerintahan. Kemudian yang mulia Imam Syekh, Sago, Khatib, Bilal, Khadam, dan seluruh jajaran lembaga kemasjidan yang ada dalam Kampung Adan. Seterusnya yang terhormat segenap aparatur, Bapak Kadus, Ketua Pemuda, dan segenap pemudanya, abang-abang yang telah susah payah menyiapkan tempat bak malamnya sehingga terjadi hal yang katanya maksud. Pemuda dan pemudi sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang setimpal di yaumil qiyamah. Kemudian segenap cerdik pandai yang mencintai ilmu kesufian, jamaah MPTT sekalian, dan telah berhadir kaum muslimin dan muslimat ke komplek masjid atau Dayah Nurul Ihsan. Cuman ahlan wa sahlan yang bisa kamu sampaikan nyok ke kampung kamu mak sekalian, ayah-ayah, gure-gure. Semoga dengan kehadiran, kedatangan Al-Mukarram Abu Getanyo bersama kampung kamonyo yang menurut riwayat yang kamu tupu, kampung yang gebuhnan langsung oleh almarhum Abu Yakubah, yakni Kampung Adan. Semoga dengan kedatangan Al-Mukarram Abu Getanyo bersama, Kampung Adannya memang begot Allah Subhanahu wa taala, kampung dunianya dalam surga dino sampai di akhirat kelak singoh bina masyarakat Kampung Adan wujud ke asal surga. Kemudian dalam halnya melalui miknyo Abu Buno Bapak Camat dihubungi lontuan gopnyan gelaki izin hana sempat berdatang karena nah hal yang lebih penting mendadak Buno tujuan gopnya memang kemungjak ke pegah Pak lontuan. Jadi dalam halnya gelaki maah bak getanya bersama dan gelaki mohon izin kepada Abuya. Mungkin nyan mantong yang dapat ulun tuan sampaikan karena acara yang getanya maksud nakeh acara upasan Isra Mi'raj ataupun maknai Isra Mi'raj, pakiban yang sesungguhnya Isra Mi'raj pada malam yang berbahagianya untuk talingo sama-sama yang disampaikan oleh gure-gure ketanyo ataupun oleh Abuya ketanyo. Kalau secara ceramah, alhamdulillah padu-padu malam ulikut kalau cit kamu pugot higo di sino dengan tema memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana hakikat Isra Mi'raj itu ketanyo hana tetap pulau. Maka oleh sebabnya kaum mak kaum ayah yang berhadir Bandung, semoga ketanyo bek tawawo ile Sugonom selusuh acaranya untuk
Mungkin yang dapat tuan sampaikan le kurang daripada betul. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Tengku Sekdes yang telah memberikan pendahuluan. Sedikit informasi yang bahwa besok siang setelah sholat zuhur ada kegiatan RP2T dan P2T yang insya Allah yang akan dilaksanakan di dalam Masjid Kampung Adan bersama Umi dan Inyak. Mungkin ibu-ibu ada sebagian yang mau ikut atau yang belum mengetahui informasi ini. Besok siang setelah zuhur. Baiklah, cara selanjutnya yaitu sepatah kata dari Wali Nanggro tangan-tangan kepada wali, tempat dan waktu kami sediakan. Anak wali apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia murabbina, mursyidina, wali agama, Qadhi Mufti Malikul Adil, Datuk Maulana Permata Intan, kemudian Umi dan Inyak yang sangat setia kepada Abuya. Semoga Abuya sama-sama telah berpanjang umur, bersehat badan, bercapai cita-cita Abuya. Atas tadi wali yang mulia Abun, yang mulia Sekretaris Wali Agama, yang mulia anggota Dewan Abi Aswadi Wali Nanggro King Raya, yang mulia pimpinan Pondok Pesantren Kampung Adat, yang kami hormati Bapak Kecil, yang kami hormati Bapak Sekdes, yang kami hormati Ketua Pemuda, yang kami hormati Tuha Put, Tuha Lapan, yang di Kampung Adat, yang teristimewa kepada Ketua Sinebuk yang kami hormati. Olehnya kejurun lang, baik ikan dek kejurun dun hantam dihormati. Semoga kejurun lang kamu laki berbuat pada bermakmu masyarakat Kampung Adannya. Kemudian Ibu P2T, RP2T, seluruh kecamatan tangan-tangan yang katuh kena Kampung Adan. Nyo supaya ibu-ibu depan nyo malamnya tanyo katamong dalam taman surga Allah. Nya kepek doa-doa jak acara abuya atau na majelis ilmu, bek doa-doa saja. Geken dek ulama-ulama tanyo put puro saja Bapak majelis ilmunya rupampun deca mak moya. Jadi doa sih saja. Yang hubungnya doa saja acara lainnya berarti rencana kemungkinannya kunci. Kemudian baknya bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk gure-gure yang katuh kena Bandung, mungkin yang anak tersebut nama, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, yang doa hingga, yang ada panggung,
na yang akih balik itinan mulai kamu laki dari ujung yang hitam batuk ke ujung kaki yang cimutan. Kan ada pemahaman ibu-ibu. Nan biakenan kelalaian kamu. Kada ulun pegah puno ika takna 50 pun. Alhamdulillah belum ada padi penyawa. Jadi yang ke tujuan kudanyo malamnya kondek betul abuya. Ada yang dua kili dek abuyanya wajib tak ramai-ramai. Menang cerita lagi. Kemudian banyak bapak-bapak yang kehadir buat tempatnya lagi nyancit. Yang ada tanah, yang ada bate, yang ada sementok meduk. Itinan lagi dulu pegah bonosi, pada dulu lagi mah. Kemudian banyak nyo abuya di kampung adannya. Kalau mempakat buat kaum 8 pihak setiap tahun wajib betul abuya ini. Menyangka maka kamu undang abuya untuk abuya berdoa ke kamu yang pertama manusia kampung adannya bersehat, beritim ibadat, olehnya boleh rezeki abuya. Padi bulaga, boh jengkol, baget, boh pin bulu. Alhamdulillah dengan doa-doa abuya, semoga kampung adannya bak menjadi taibatun warakul. Jadi laginya. Kemudian karena malam kadula banyak dan cangkoh panah. Nyo mantong lun begahaba lebih dan kurun lun laki maaf daripada yang betul dekat yang kalah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Wali Nambro Tangan-Tangan yang telah menyampaikan sepatah dua patah kata. Baiklah, selanjutnya yaitu penyampaian isyarat dan sekitarnya yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Abi Sahal Tastari Wali. Kepada Abi, tempat dan waktu kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita muliakan Allah, Wali Agama Aceh, ayah rohani kita Abuya, Ma'ruf Umi dan Minyak, dan Abu Muda-Muda, Agung, Abah, Abi, dan seluruh guru-guru, khusus para abu pimpinan pondok pesantrennya, dan juga yang kamu muliakan, kamu hormati Wali Nagro, Wali Babahron, Wali Alubili, Wali khusus Wali Nagro, Tantangan, dan juga yang kami hormati seluruh unsur pemerintahan kampung, Bapak Kecil, panitia, dan seluruh jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir.
Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Isra Mi'rajnya adalah sebuah peristiwa yang agung, peristiwa yang sangat besar. Maka peristiwa yang agungnya juga dikatakan dengan mukjizat. Mukjizat yang paling baik setelah Al-Quran adalah kejadian atau peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mukjizatnya sesuatu yang kharikul adah, yang dapat merobek kebiasaan, yang hanya mampu diterima oleh akal manusia. Bagi kejadian Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud dengan api yang menyala-nyala, tapi sehelai rambut pun tidak terbakar, karena Allah memerintahkan kepada api, ya naru kuni badan wassalamu ala Ibrahim, jadilah kamu di dan selamatkanlah Ibrahim. Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah kemauan Allah, bukan kemauan Nabi kita. Maka di awal ayat tadi yang kami bacakan, Allah mengatakan memulai ayat itu dengan Subhanallah, Maha Suci Allah. Maha Suci Allah daripada segala-gala sifat kekurangan. Hanya yang hanya mungkin bagi Allah. Kalau Allah sudah menghendaki, yang tidak mungkin. Kejadian yang Bapak Ibu, perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, jarak yang begitu jauh, menyita kendaraan masa dile, mesin entah atau mentapah, abeh wate 2 bulan atau 5 bulan jauh. Dolong Nabi untuk Mi'raj, yaitu naik ke langit merumpok dengan Allah. Jarak yang begitu jauhnya Bapak Ibu bisa ditempuh dengan waktu yang sangat singkat, yaitu sepertiga malam. Sepertiga malamnya berarti beberapa kali lebih kurang 2 atau lebih lah peristiwa itu dapat diselesaikan. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah memperjalankan hambanya pada malam hari daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang Allah berkahi di sekelilingnya. Perjalanannya sangat jauh Bapak Ibu. Apalagi untuk menaiki ke langit. Tubuh kasarnya hanya mampu untuk menembusi atmosfer. Ya bahasa ini. Tubuh kasarnya hanya mampu untuk menembusi langit yang ketujuh. Hancur, betul. Tapi karena telah dipegang oleh Allah, Allah berkahi di sekelilingnya. Lagi pula Allah menyaksikan, Allah melihat, Allah mendengar akibat perjalanan Nabi semenjak Isra dan Mi'raj merumpok dengan Allah di aras. Berarti Allah itu di aras, tapi Allah membukakan hijabnya di sana. Para hadirin, itu hikmah yang kita cok daripada kejadian Isra Mi'raj. Yang pertama adalah untuk tajabah Allah yang tanya harus bersih, harus suci. Baginda Nabi mentok hudgo di pelah dada oleh malaikat Jibril, dibersihkan dengan air Zam-Zam, diisi dengan iman, ilmu dan hikmah. Bukan berarti baginda Nabi tanya hanya suci, tapi begitulah
ya, perjalanan baginda Rasulullah SAW menajid untuk tanya Allah, harus dapat bersihkan daripada najis yaitu fisik dan juga najis ma'nawi. Bersihkan daripada yaitu kekotoran isi, hanya harus suci daripada hadas kecil, hadas besar, dari najis untuk sembah Allah, untuk tahadap Allah, dan juga harus bersih daripada najis maknawi di dalam tanya menyembah Allah, be'na unjuk, be'na riya, bak hudur hati kepada Allah, bak khusyuk di dalam tanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga untuk tajabah Allahnya, tanya harus yaitu ada teman, ada pembimbing. Pama menurutnya tanya umlah atau bandaceh dari motor yang masukir, yang metanya bandaceh. Tentu sopirnya harus tutup di tujuan saja, dan juga dia tahu dan menguasai jalan-jalan di pakna lubang, di pakna tekongan, di pakna tanjakan, dan di mana ada musuh dia menguasai. Betul-betul dia dapat membawa kita kepada tujuan. Jangan nanti sopir dipakaikannya jauh bandar, tapi nilai motor ikuti medan misalnya, sehingga tanya anak tu bak tujuh mengancing untuk tanya Allah. Hanya perlu pembimbing, perlu guru di dalam agama yang bahkan dengan mursyid. Maka mursyidnya ramai Bapak Ibu, gurunya ramai, tapi betul-betul mursyid yang wali, yang mursyidah, yang dapat membimbing zahir dan batinnya untuk menuju Allah dan sampai kepada hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya, tanya yakini wali agama tanya yang dan batin tanya, dan tanya bisa istiqamah di dalam mengikutinya. Mungkin yang keberkahan apa yang saya sampaikan, banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Abi yang telah menyampaikan tentang pengupasan israf dan nasihat. Baiklah, selanjutnya yaitu pengupasan Mi'raj dan sekitarnya yang akan disampaikan oleh yang terhormat Walid Army Alubili. Kepada Walid, tempat dan waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan bersama, dimulakan Allah. Dia beserta segenap keluarga besar senantiasa selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kita hormati Bapak Kecil Kampung beserta seluruh jajaran, Bapak Dewan Sebaradaya. Selanjutnya kami bonceng kepada wali, tidak ada tantangan karena semua penghormatan sudah disampaikan untuk menghemat waktu. Baik, tadi Abi Sahal sudah menyampaikan israf, sebenarnya sudah sangat sempurna. Baik, kami takdim saja kepada yang mulia, karena pada hari ini kami dididik, diterbiah oleh Abuya untuk berdiri melatih-latih berbicara di depan orang ramai untuk menyampaikan dakwah. Jadi dakwah yang disampaikan oleh Abuya ajaran tasawuf kesufian. Jadi di sini tentunya berhubungan dengan ibadah, muamalah dan lain sebagainya. Seperti acara malam ini, perayaan Isra Mi'raj. Jadi tadi Isra disampaikan oleh Abi, kami sedikit saja menyampaikan Mi'raj yang dimaksud adalah naik ke langit.
Itu menurut cerita-cerita yang kita dengar dari pendakwah-pendakwah yang ada di daerah-daerah kita dan di seluruh dunia ini. Namun tujuan dan maksud daripada Mi'raj itu tidak lain hanya untuk bertemu Allah. Jadi orang sering mengatakan bertemu Allah. Jadi bertemu Allah bagaimana? Sebelum kita mengenal Allah, kita tidak bisa bertemu. Logikanya, orang yang tidak pernah kita kenal, bisa kita bertemu, Bapak Ibu? Tidak. Nah, makanya supaya sempurna ya pertemuan kita dengan Allah, ini jangan Nabi saja yang bertemu dengan Allah, kita tidak pernah ketemu. Jadi nanti tinggal di luar. Jadi harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Karena kalau kita lihat dari dalil as-salatu mi'rajul mu'min. Jadi salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Jadi yang mampu mi'raj itu orang mukmin. Jadi Abuya sudah menjelaskan mukmin itu ada dua bagian. Ada mukmin naqis, ada mukmin kamil. Nah, ini siapa yang bisa ketemu dengan Allah? Apakah mukmin naqis atau mukmin kamil? Kalau sekedar hanya mukmin naqis ataupun orang yang kurang sempurna imannya, ini main di luar. Maknanya orang-orang kita ataupun orang-orang zahir yang tidak pernah menyembah Allah sama sekali. Dia rukuk sujud kepada Allah, tetapi dia tidak tahu Allah. Maka untuk itu, Bapak Ibu sekalian hadirin, belajarlah dengan sempurna. Kami berharap diri kami dan keluarga dan seluruh jamaah sekalian untuk dapat melaksanakan zahir dan batin. Kalau ada orang yang mengatakan bet manyang-manyang tak ber, ini apa yang dia ngikut. Ngikut total ikut. Pakai ikut karena ini pun hanya membawa Tuhan, makanya juga. Jadi hanya membawa Tuhan, maka ikut kan. Kalau jemaah dasar lucu, anak pun kan. Jadi mudah kemudian salat yang mi'raj betul-betul bertemu Allah, yang fana di dalam wujudnya, itu yang betul khusyuk di dalam sembahyang, supaya tanyonyo selamat. Karena qad aflahal mu'minuna allazina fi salatihim khashi'un. Khashi'unnya yang selamat. Dupuno khusyuk tanya oleh Abuya. Dupuno supaya hati tanya tenang oleh Abuya. Mudah-mudahan tanya bisa mengumpul dengan Allah Subhanahu wa taala melalui bimbing Abuya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Adhanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Walid yang telah menyampaikan tentang pengupasan Mi'raj dan sekitarnya. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu pengupasan tentang sholat dan sekitarnya yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Abon Ahmad Bagi. Kepada Yang Mulia Abon, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersyukur pada Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam kepada Junjungan alam dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabat sekalian yang sama-sama kita muliakan, dari Abia, guru kita bersama, Bina dan Umi. Semoga terus memberikan kesehatan, umur panjang, dan terus dapat membimbing dan di akhir zaman yang
dan juga yang sama-sama kita muliakan guru bertanyo pimpinan pondok pesantren Nurul Ihsan Kampung Adanyo, dan juga yang dengan hormati para guru bertanyo atau muda, dan juga hadir bersama bertanyo Bapak Dewan Kabupaten Abdia, dan kepada Sekretaris Wali Agama, dan kepada wali-wali Nangro, dan kepada seluruh hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebagaimana kita maklum bahwa sembahyangnya adalah sebuah adat sebagaimana yang diceritakan tadi bahwa sembahyangnya adalah ibadat yang dijemput langsung oleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Bapak Ibu, kita lihat, kita dengar bahwa penjemputan sembahyangnya diawali dengan pembelahan dada, dan juga di dalam menjemput sembahyangnya banyak sekali rintangan-rintangan yang dilalui oleh Nabi. Wabil khusus ketika Nabi Mi'raj, Nabi diperlihatkan berbagai macam, tapi Nabi tidak pernah menggubrisnya. Dipernampakkanlah orang-orang yang disiksa, ya, dipernampakkan orang yang menumbuhkan ataupun memotong, kalau bahasa tanya padi, setelah dipotong tumbuh lagi. Dipernampakkan orang-orang yang memukul kepalanya, dan ada orang tua yang memanggil-manggil Nabi. Bapak Ibu, itu semua Nabi tidak pernah melihat. Lalu menancapkannya dalam sembahyang. Bapak Ibu, letak yang memanggil-manggil, dipanggil oleh nikmat. Umpama lagi kepada kuno orang yang kau pagi di mohlo, ditakuti oleh azab, oleh bala. Lagi orang yang dikoh oleh dimati gedlau, dipanggil oleh dunia. Lagi perumpamaan seorang orang tua yang memanggil-manggil Nabi, dan juga dipanggil oleh syaitan. Maka di dalam tasawuf, penghalang-penghalang kamu dalam sembahyangnya, ada kala rezeki, ada kala goresan-goresan, ketakutan-ketakutan di dalam hati kamu. Ada kala yang mengganggu kamu dalam sembahyangnya adalah dunia. Ada kala yang mengganggu kamu dalam sembahyangnya adalah syaitan. Sebagaimana Nabi menjemput sembahyang, tidak pernah menggubris, tidak pernah peduli dengan panggilan-panggilan tersebut, hendaknya kamu dalam sembahyang juga lagi ya. Jadi bagi kamu sembahyang, Bapak Ibu, dipikir kamu rezeki, karena kamu yakin rezekinya dalam genggaman Allah. Hanya baik terbayang, baik tergoda, baik terpengaruhi dengan goresan-goresan yang menakuti hati saya. Bapak Ibu, akibat kalau lunjak anda dalam sembahyang atau lunjak dalam masjid, dulu urusan dun, dan baik kabubis godaan-godaan syaitan dan dunia. Maka kalau lagi yang tanya sembahyang Bapak Ibu, sesuailah dengan hikmah daripada penjemputan sembahyangnya. Dan juga segala Nabi itu Uaras
Nabi diperjalankan dulu gerbang NN, ya Allah beri ke dalam surga dan kepada neraka. Nabi tidak masuk neraka, tapi Nabi dibuka hijab sehingga Nabi melihat neraka itu dari surga. Melansir Bapak Ibu di dalam tanya sembahyang, dek tanya sembahyangnya karena galak tamu surga, dek tanya sembahyangnya karena takut tamu neraka. Karena kalau tanya sembahyang karena galak tamu surga dan takut tamu neraka, seandainya berkata Allah dalam hadis qudsi, hana lu ciptakan surga dan neraka, sungguh aku tidak disembah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menanti tanya dengan sembahyang diawali dengan taubat, pembersihan diri. Dan dalam sembahyangnya, dalam perjalanan tanya sembahyang digoda oleh berbagai macam. Tanya jangan peduli, karena itu semua dalam genggaman Allah. Dan juga tanya digoda oleh surga dan dipertakut dengan neraka. Tanya tak pedulinya, karena tanya semata-mata ikhlas untuk bertemu dengan Allah. Adapun yang lainnya itu dalam genggaman Allah. Makanya kamu dan Abu ya di dalam kitabul Himam, hendaklah kamu itu orang yang mendirikan salat, bukan orang yang sekedar ada salat. Dan juga sembahyangnya Bapak Ibu bukan hanya sekedar ada, kalau sembahyang yang dikehendaki oleh Allah mendirikan sembahyang. Semua perintah-perintah tentang sembahyang dalam Al-Quran itu semua lafadznya itu iqamis salah atau mustaq dengan iqamis salah, muqimas salah. Semua perintahnya itu adalah tentang mendirikan salat, bukan ada sekedar salat. Jadi kalau tanya sembahyang sekedar ada salat Bapak Ibu, maka ini sembahyang tanyanya tidak mencegah daripada kemungkaran dan kekejian. Tapi bagi wajib bermuqim masalah, bertakudong sembahyang. Bermakna takudong sembahyang, tak lakukan syarat hukumnya secara zahir dan tak tunaikan sembahyangnya secara batin, yaitu ikhlas, hubur hati kepada Allah, khusyuk. Kalau hana laginya Bapak Ibu, dalam hadis qudsi juga disampaikan, bila ada orang yang sembahyang tidak menyempurnakan dia rukuknya, sujudnya pada lahir, dan tidak menyempurnakan ia akan khusyuknya pada batin, maka sembahyangnya dilipat-lipat oleh Allah Ta'ala lagi dijabruk gerombak muka katanya. Berarti makna sembahyangnya Bapak Ibu bukan hanya lahir saja, tapi hanya penghidupan bersembahyang secara batin dengan makna berhubur hati, berkhusyuk di dalam tanya sembahyang, ingat yang lain. Jadi kita cara ingat yang lain, Bapak Ibu tanya udah namanya naik pekerjaan, ya banyak sekali gangguan. Maka ini ajaran Abu Yano mengajarkan katanya bersangkut muatannya. Abu Yano mengajarkan katanya supaya tanya bersangkut dengan Allah dalam segala aktivitas, bukan hanya di dalam sembahyang, tapi khusus sembahyang, dan juga kepada seluruh muamalat-muamalatnya. Sehingga katanya dalam bermuamalat jujur, dalam tanya berhubungan sesama ikhlas, kita bisa melihat kelebihan orang, kekurangan katanya dan lain sebagainya. Berapa banyak orang yang sembahyang namun tidak dia dapat dari sembahyangnya kecuali kepayahan saja. Ya, Bapak Ibu, pada rakaat sembahyang lehu rakaat, tapi pada hakikatnya konfut rakaat sembahyang. Pada sembahyang bina hadir hakikatnya kepada Allah. Sembahyang lehu rakaat, tapi dalam tasawuf sembahyangnya sebatas mana kadar hubur hatinya, khusyuknya di dalam dia sembahyang.
Menyontannya tanda takbir, Allahu Akbar, laju pikirannya mulai. Tapi sama dengan tanya mana sembahyang. Dalam sembahyang satu rakaat yang ingat kepada Allah, ingat kebesaran Allah, kasih sayang Allah, rizki dari Allah lekat. Kait dong. Berarti yang satu rakaat sembahyang. Dari rakaatnya haba amalullah, hana lagi yang pengaji aku yang berterbangan. Maka Bapak Ibu sangat pentinglah dan yang belajar ajaran tasawuf ini. Karena ajaran ini mengajarkan kita supaya dapat mendirikan sembahyang. Maka orang yang dapat mendirikan sembahyang ini, inilah sembahyang yang dapat mencegah kemungkaran dan kekejian. Setiap ayat ini bergantung dengan ayat yang lain. Sembahyang itu dapat mencegah kekejian dan kemungkaran dalam segi sembahyang yang iqamah, sembahyang yang didirikan, sembahyang yang dia mendirikan sembahyang itu. Maka tidak ada yang salah dengan Al-Quran, tapi salah kita dalam pelaksanaannya. Salah tanya sembahyang, tapi kok hanya khusyuk aja. Kalau tanya sembahyang, kok hanya tidak bisa mencegah kekuatan dan kemungkaran. Karena kita bukan iqamah. Kita itu mengadakan sembahyang karena tajud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka sembahyang yang laginya, sembahyang yang terlepas daripada sangkutan kepada selain Allah, sembahyang itulah yang membawa mudah rezeki. Sebenarnya Abu Ya mengajarkan kekanyonya Bapak Ibu itu kaya belum. Makanya mana tadi ada dunia kekayaannya mbak pangkat, kekayaannya mbak peng, kekayaannya mbak pekerjaan. Padahal agama ini tak lengkap. Agama ini yang wala yu'lali, agamanya, ajarannya itu lebih tinggi dari yang lain. Kekayaannya lebih tinggi daripada yang lain. Kemuliaannya lebih tinggi daripada yang lain. Karena kanyonya di akhir zaman banyak sekali gangguan-gangguan yang sementara kanyo anak sakit dan muruno, terbatas batasi, bahkan ada orang yang menakut-takuti. Dia kalau kanyo belajar ajaran awliya, kanyo bisa fana, sehingga dalam sembahyang itu anak rugi dan sembahyang. Dengan sembahyang karena dia bukan mana doa. Hanya urung-urung yang anti ajaran ini, dia menakut-takuti. Bapak Ibu nontonnya, tanya ke sembahyang, ya Allahu Akbar, ya tiba-tiba kali sembahyang, Assalamualaikum, ya akan karena tanya fana bak dunia, fana bak fana bak pekerjaan, ya tiba-tiba tanya sadar kalau sembahyang, katanya mbak mon tanya, lu tadi rakaat lu sembahyang, berakaat, nalo rukuk nalo sujud menandakan bahwa fana bak dunia mantap hanya mantap huruf dalam gerak-gerik sembahyang. Apalagi fana pada Allah. Tanya fana bak dunia mantap huruf, mantap betul gerak-gerik hanya dalam sembahyang. Apalagi kalau kita fana pada Allah. Kalau tanya pada Allah ada khusyuk, hubur hati kepada Allah, segala gerak-gerik dan sudah diremot di Allah Subhanahu wa taala. Hana mungkin salah. Salah. Maka dari ini Bapak Ibu, sembahyangnya dasar dari segalanya. Kalau tanya puasana, sedekahna, mudakutna, dengkuna, sembahyang hana sama dengan yang bandung hana gitu. Karena pertama yang ditanya nanti di akhirat adalah sembahyang hana, yang lain terkubur. Pilih membawa menyona sembahyang boleh yang lain. Nah puasa, nah zakat, dan sembahyangnya baru dianggap didasari dengan taubat. Dia dasari dengan pembersihan hati dari segala sifat-sifat maksiat, sifat-sifat tercela. Karena dalam ajaran tasawuf Bapak Ibu, pangkal yang paling besar di dalam seluruh ibadat adalah tobat.
Diibaratkan tobat itu bagaikan tanah dari sebuah bangunan. Punya bangunan, kalau tanah hana mustahil bangunan itu bisa begitu. Menakik sembahyang, menyohana talaki ampun Allah Ta'ala di atas segala dosa-dosanya, maka sembahyangnya hana pak tempat daun. Maka perlulah kita belajar ajaran ini agar kita dapat menjadi hamba Allah yang baik. Mungkin teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Abu dan menyampaikan ilmu tentang sholat dan turunannya secara tauhid tasawuf dan tauhid sufi. Selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu, bimbingan dan nasihat pengkajian tauhid tasawuf dan tauhid sufi yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Abu Yang. Kepada Abu Yang kami persilahkan dengan sepenuh kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada malam yang berbahagia ini katanya terdapat hadir bersama di hadapan masjid kampung adanya di pesantren yaitu Tengku Sidin. Hadir bersama beliau yaitu Bapak Kepala Desa, Pak Sekdes, dan juga anggota Dewan, Bapak dan Ibu-Ibu, Babu muda-muda, dan juga Abah Ajudin, dan seluruh Bapak-bapak dan Ibu-Ibu, para hadirin hadirat sekalian. Kehadiran Tanyo adalah untuk memperingati yaitu Isra Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Isra Mi'raj ini merupakan mukjizat yang besar adalah Al-Quran. Hanya tujuan daripada Isra Mi'raj ini untuk kita dapat melakukan salat sembahyang. Karena waktu di Aras diperlukan kita sembahyang 50 waktu. Jadi untung ada Nabi Musa. Apa yang disampaikan oleh Allah pada Muhammad yaitu sembahyang 50 waktu sehari semalam. Hanya Nabi Musa menyuruh kembali minta kepada Allah supaya dientengkannya yang 50 waktu. Lalu mintakan dia berulang-ulang. Hanya jadi sembahyang kita 5 waktu sehari semalam. Maka sembahyang ini adalah as-salatu imaduddin. Sembahyang ini tiang agama. Siapa yang mendirikan sembahyang, mendirikan agama. Yang meninggalkan sembahyang, merusak agama. Di kampung Adan ini, nanti kita tanyakan kepada Pak Sekdes, ada berapa persen orang yang mendirikan sembahyang.
ibu-ibu perempuan umur 12 tahun ke atas, dan juga kaum bapak laki-laki 14 tahun telah balik melakukan salat. Jadi kalau di kampung saya tidak ada 30%, tapi di kampung Adan ini 100% ini disebut sembahyang. Disebut sembahyang 100%. Suaminya sembahyang, istrinya sembahyang, anaknya sembahyang, laki-laki perempuan. Jadi untuk memerintahkan dan menjaga supaya orang kampung sembahyang ini, seharusnya itu pemimpin kampung, Pak Kecil, UHP, UH8, yang berpikir kakiban orang kampung sembahyang. Jadi punya pimpinan kampung di kampung Adannya pikir di pikir pegawai kanun dikontrol, punya dari kaum ibu, bapak, nenek, dan sebagainya. Jadi punya dapetin gaya sembahyangnya perlu agama. So yang perlu agama, mempunyai agama, perlu agama. Jadi maka dibuat pesantren supaya mengunuh sembahyang, dibuat posko supaya mengunuh sembahyang. Jadi apa-apa yang mereka itu dapat istiqamah, yaitu dengan ubudiyah, hatinya selalu tersangkut kepada Allah dan makrifat hanya Allah dalam batinnya, hanya keburung yang dapat bertobat kembali kepada Allah dan memperbaiki kesalahan. Jadi orang inyalku, yaitu yang dapat pertolongan bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin hadirat, ulunyo katuha kalimat kalau berdakwah di mana-mana, baik di Jawa maupun Malaysia, untuk pergi Sulawesi, di Kalimuh, yang pegah bawanya, ulunyo modalun melatih supaya sembahyang dengan bagus, sehingga ulun dipermudah oleh Allah rezeki, semudah ya Allah rezeki dan disayangi dek termasuk ulun dan pengadan. Karena masalah BUGD almarhum Abuya sering dia pengadan, sehingga nan kampungnya wajib pada mbak. Jadi dia Abuya berubah nama menjadi kampung Adan. Adanya kampung surga. Saya orang kampung Adan, kampung surga. Para hadirin hadirat sekalian. Jadi nyukuh wali nangro, yaitu Muhammad Jamin, tangan-tangan. Lalu cuma saja darah baru mana di darah baru. Supaya dapat dari dengan darah baru kerjasama ni membimbing umat, tangan-tangan khusus dengan pengadan. Para hadirin hadirat sekalian, jadi
kepada bapak ibu dan masyarakat Padan panitia, kamu banyak ribuan terima kasih. Karena dalam zaman dile kain kerja Padan, banyak katrik anak ada dengan acara yang berupa tentuan dapat bagi untuk mengumpul Padan untuk bersilaturahmi dan menyampaikan acara keagamaan. Para hadirin hadirat, hanya itu selanjutnya berhubungnya waktu kejula minta kepada Wali Nandro Babara untuk bersikir. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna mimman nafa'u bi awamiraka wa nawayaka warzuqna fahma najika amin. Allahumma ja'al lisanana rataqan bi qulubana mamlu'an bil ma'rifah abdanana hayna layna ta'atik wa kulli wahidin minna min aba'ina ummahatina أهل قريتنا المسلمين والمسلمات براءة من النار أمنا من الأمراض جوابا على الصراط نصيبا من الجنة ربنا تقبل منا دعانا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. آخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله
سيدنا محمد وعلى أصحابه الكرام صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل Pengumuman yang bahwa malam Sabtunya acara bersama Buya di Kaum Irfani di Lampini Aceh Paradaya. Malam Sabtu mohon keringan langkah memandu. Ribuan terima kasih kepada Buya, Umi dan Ina dan seluruh dewan-dewan guru dan hadirin. Mohon maaf atas kekurangan kami selaku panitia minta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuy. Ambil buah-buahan ambil tu. Mana kamu? Janji aku tak pun jual ni malamnya. Jual peng. Ini tak tu 20. Tengok hakikat yang di depan. Wali tak. Macam mana? Dua bintang. Ada tu, malamnya juga 20. Buat dia tak ada. Ini macam mana? Betul. Aku je lah. Aku je. Lah. Ya bu, foto abu yang. Nyokek sampul. Bang, kerana. Guys.